Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Sedap-dap-dap. Hai guys, apa kabarnya kalian semua? Apakah kamu mau berteman dengan Nana? Oke, sebelumnya saya ngucapin terima kasih kepada istri Vergil. Buset, kenalin nih, gue adiknya Dante. Dan Presiden Enkosopa. Aduh, ya kalau ini gue nggak tahu dah Enkosopa itu apa. Jadi daripada dengerin gue ngebacot sambil makan nastar, mari kita gaskan. Film yang memiliki elemen keburikan ini dibuka dengan seorang pemimpin zuzuran yang sudah pensiun bernama Takia Udin yang kala itu sedang berbahagia. Lu ngapain di sini, Cil? Kayak intel aja. Yang kala itu sedang berbahagia karena laris manis jualan beras bansos. Kemudian datanglah istrinya bernama Mona yang meminta sedikit cuan Udin karena anaknya meminta beli skin Transformer di event bulan Ramadan. Dan tentunya Udin nggak mau beliin karena lebih bagus menggunakan skrip daripada mahal-mahal beli skin. Asik. Paling murah, beli 100.000 udah. Buset, nih anak umur segini uang 100.000 dibilang paling murah. Dan karena nggak dikasih uang, bocil ini pun memiliki ide seperti ini. Kalau gitu, aku juga mau ikut arisan sama ibu-ibu. Pakai uang jajan aku. Ikut arisan pakai uang jajan aku? Anak SD jajan berapa sampai bisa ikut arisan? Nah, di tempat Udin, ia pun memperlakukan para buildernya dengan kata-kata kebun binatang. Ya, kebetulan Udin lulusan sastra bahasa binatang karena saking lambatnya ini builder bekerja. Terlebih lagi di tempat jualan Udin, para pelanggan pun datang secara bergantian karena sudah diset oleh kru film. Apalagi ini para pelanggan secara serempak membeli beras hanya 2 kilo. Bisa-bisanya bareng-barengan beli 2 kilo. Yang ini Pak, 2 kilo Pak. Mas Bu ya, lihat ya. 2 kilo 20.000 ya? Kalau di tempat gue mah nggak dapet 20.000. Mereka semua nggak tahu kalau timbangannya udah aku kurangin. Iya bang, iya. Kalau mau curang nggak usah ngomong dalam hati sambil liatin gitu dong. Kan jadi curiga pelanggannya. Ya itu pun kalau pelanggannya punya akal budi pekerti. Dan benar saja ada salah satu pelanggan yang masih diberikan akal oleh sutradara. Karena ia membawa kembali beras yang dibelinya setelah mengetahui berasnya kurang nggak ada 2 kilo. Buset, niat bet dah beli beras di rumah timbang lagi. Namun sayangnya karena kekuatan VOC versi laki-laki kardus, para figuran entitas terkuat di bumi ini pun bisa-bisanya berkhianat dengan sesama entitasnya dengan membela si Udin. Bohong kali. Nah, inilah contoh akal yang sudah didelete oleh sutradara. Di sisi lain, ketika Mona sedang berbelanja, ia pun mendapatkan gibahan dari sesama entitasnya kalau suaminya sedang mencurangi timbangan. Warungnya kayak pernah lihat deh. Oh iya, di episode yang ini nih. Bisa-bisanya satu kampung ada 2 member azab. Nah, mendengar satu entitasnya menggibahi suaminya, Mona pun bertanya-tanya ke Udin. Sampai karena efek pasif dari cangkem si Mona membuat Udin pun berkata jujur. Katanya timbangan bapak dikurangin. Lah, kalau emang iya kenapa? Nah loh, malah keceplosan kan? Mona, review cangkem kejujurannya dong. Kamu ini kayak gak pernah bikin dosa aja. Iya juga sih ya. Mana ada sih orang di dunia ini nggak pernah bikin dosa? Kemudian karena keceplosan, si gondrong ini pun melepas sedikit beban kehidupannya di timbangannya. Lalu berpikir bagaimana trik curang jualan beras nurut 100% real. Dimana Udin ini kepikiran jualan beras dengan menaiki harganya. Itu sih bukan trik ya. Bocah SD juga tahu. Keesokan harinya datang lagi 2 minion yang nyaru-nyaru mencuci tangannya di tempat tumpukan beras Udin. Tapi karena kelamaan cuci tangan dengan beras, figuran ini pun sampai dipaksa membeli beras Udin. Akibat berasnya sudah menyerap daki-daki kuku tangan figuran ini. Nah, di sisi lain ada Mona dan anaknya yang baru selesai shopping-shopping, di mana mereka bertemulah dengan figuran yang sehabis cuci tangan dengan beras, lalu melaporkan kalau harga beras milik Udin naik tiba-tiba. Ini loh Bu, masa harga beras sampai naik 2 kali lipat gini? Dikira Mona penampung aspirasi rakyat kali ya. Noh, lapor ke PRD sana daripada cuma tidur, cuaks. Lalu sesampainya di rumah, Mona pun berkata, apa bisa? Beras yang Bapak jual jangan terlalu mahal. Nah ini nih, kalau kita terlalu peduli omongan tetangga. Lagian fair-fair aja kan naikin harga. Sekarang tergantung niat kita aja mau beli apa enggaknya. Lagian kan nggak maksa.
Mendengar istrinya berbacot seperti itu, membuat Udin pun merubah komuknya seperti Grandong untuk mengalahkan demik bacotan dari si Mona. Hingga akhirnya Udin pun lock out dari rumah dan pergi ke gudang beras untuk mengecek persediaan beras bansosnya. Buset, ribut kali di rumah. Dan begitu terkejutnya si Udin mengetahui berasnya diisi kutu lampir, tapi Udin tetap stay cool karena dengan campuran deterjen, kutu-kutu itu akan hilang seketika. Begitu juga nantinya para pembeli yang mengkonsumsi berasnya auto hilang terbang ke surga. Beberapa bulan setelah event Transformer hilang, para minion level 15 ini pun melakukan pendemoan ke kantor kepala desa karena anak-anak mereka mengalami sakit perut. Aduh. Anak sakit pun Pak Kades yang didemo. Ini sepertinya dari nasi, Pak Kades. Bisa-bisanya langsung to the point karena nasi. Saya makan tempe aja nggak apa-apa. Malah yang makan nasi jadi sakit. Lah, ya kali ini begundal makan tempe aja kagak pakai nasi. Alhasil Pak Kades pun, kalau dilihat-lihat baju dinas apaan polosan gini? Dikeluarin lagi kagak ada sopan santunnya loh. Alhasil Pak Kades pun auto mengcosplay menjadi Intel untuk menyelidiki masalah ini. Di tempat si Udin, istrinya pun langsung ngomel dan seperti biasa kekuatan cangkem kejujurannya pun aktif sehingga memberikan efek juga ke cangkem si Udin. Mereka keracunan cuma gara-gara makan beras kualitas murah yang sudah dicampur sama pembersih. Tuh kan, setiap ada di dekat istrinya, si Udin tiba-tiba jujur. Nah, malam harinya istrinya pun berdoa agar anaknya mendapatkan skin Transformer setelah dirinya menang arisan tadi siang. Tapi doa itu pun didengar oleh Udin sampai ia marah-marah karena udah dibilangin anaknya untuk main pakai skrip agar dosanya bisa bertambah dan bertemu dengan ayahnya di neraka. Keesokan harinya bisa-bisanya ini si Udin dengan beraninya menantang entitas terkuat di bumi sampai entitas ini pun terketar-ketir. Ya udah nggak jadi loh. Ya udah nih. Ya udah. Malah adu mekanik kata ya udah. Di sisi lain ada lagi warga yang berdemo ria menuntut karena beras di warung si Udin kemahalan. Aneh kan? Beras mahal di warung malah demo bukannya beli di warung lain. Kita beli beras ke kota. Ya, kita sih bisa aja Pak Kades. Lah, kalau udah bisa kenapa nggak beli di kota? Malah sibuk demo. Malam harinya Udin pun mencoba mencari ide untuk menggagalkan rencana membeli beras di kota dengan merusak Johnson milik para warga. Nah besoknya, lihat deh. Baju sama celananya beda server. Yang satunya beli di pasar Kuningan, yang satunya beli di pasar Senen. Saat itu para figuran pun datang karena mengeluh kendaraannya mereka rusak, ya mungkin gak ada bengkel di sana. Jadinya rencana mereka pun membeli beras di kota pun harus tergagalkan. Apalagi karena gagalnya rencana mereka membuat Udin memiliki rencana dengan Harga beras saya naikkan 40.000 seliter. Menaikkan harga beras sampai membuat para warga terketar-ketirkan. Kemudian karena beras yang semakin naik ini, mereka pun lagi-lagi bermusyawarah di kantor desa dan City Grill ini memiliki ide dengan menyuruh temannya di kota mentransferkan beras ke kampung sini. Hebat juga ya, Teng. Sementara Mona kala itu malah sibuk bagi-bagi giveaway beras padahal ia sudah tahu beras milik suaminya berisi kandungan zat berbahaya. Buset, pengen pembunuhan massal ini mak ya. Alhasil karena pembagian giveaway tanpa komen be yourself and never azabnger membuat satu kampung sana mengalami sakit perut hingga para suster kerepotan mengabsen para pasiennya. Nih suster bawa gituan kayak lagi nawarin menu. Sebaiknya segera dong, karena kalau ada apa-apa dengan warga. Ya ilah, lambat bedah ngomongnya kayak sinyal indigo. Nunggu ini orang kelar ngomong udah pada koit pasiennya. Nah saat itu para warga pun mulai mengumpulkan sampel-sampel beras dan makanan para warga untuk bahan penelitian. Buset, udah disiapin dari tadi dong sama ibu ini. Kok bisa padahal nggak ada yang kasih tahu. Selesai belusukan mencari sampel, City Grill pun berkata, Jadi sampel ini bisa kita... Bentar, ini kan sampel makanan apa aja yang dikonsumsi para warga ya? Para warga yang artinya satu kampung dong. Lah, ini masa ada tahu, beras, sama tomat? Gila, orang apaan konsumsi tomat tiap hari tanpa makan nasi?
Namun beberapa jam kemudian tiba-tiba ada pengumuman dari masjid telah berpulangnya salah satu minion level 1 yang baru saja terloginkan di dunia, sampai membuat para warga OTW ke rumah duka untuk mengambil sampel makanannya. Sementara di rumah Udin ada Mona yang diam-diam masuk ke gudang beras untuk mengambil beras yang entah di mana otaknya. Udah tahu itu beras isi bahan kematian masih aja diambil. Tapi kalau nanti Ririn makan gimana? Insya Allah nggak apa-apa lah. Otaknya di mana? Masa lupa pengakuan dari suaminya sendiri loh. Dan karena ternyata Mona ini bertujuan mendelitkan Udin dari alam semesta ini dengan memasakkan beras dengan zat kematian. Halhasil setelah mencaplok-caplok nasi, Udin pun mengalami nyeri perut seperti orang datang bulan. Din, minum Kiranti Din biar sembuh. Masak apa kamu tadi? Saya cuma ambil beras dari gudang soalnya persediaan kita udah habis. The real istri psikopat, gila. Udah tahu suaminya lagi GB dosa, malah dikasih makan dosa biar cepat kedilit. Di sisi lain ada para warga yang datang ke kantor desa. Ada alamatnya guys. Siapa tahu nih buat kalian mau bersilaturahmi, silahkan kunjungi Balai Desa Ciliwung. Di mana mereka datang setelah mengetahui kalau beras milik si Udin ternyata berisi bumbu-bumbu kematian yang dapat membuat pemakannya auto ngefly terbang ke surga. Mendengar pengakuan itu, Pak Kades pun menyuruh para warga menyerbu rumah si Udin lalu menggerebeknya secara membabi buta. Tapi beruntung si Udin berhasil menghilang seperti skill pasif Natalia. Sampai membuat para warga pun mengsumonkan lagi beberapa pasukannya untuk berpencar mencari si Udin. Tuh kan, skill pasif Natalianya aktif, bisa menghilang gitu loh. Merasa berhasil berkamuflase, saat itu datanglah Gatot yang berhasil memergoki Udin sampai kejar-kejaran solo versus squad pun harus terjadi. Di mana si Udin ini mencoba bersembunyi di gudang berasnya, tapi berhasil diketahui oleh pegawainya yang diam-diam menjadi pengkhianat seperti klan Uchiha. Jadinya para warga pun auto berdemo di gudang beras si Udin. Sampai membuat Udin terpanikan hingga ia tersmackdownkan sekarung beras, apalagi ulti Valir juga tiba-tiba muncul di sana, membakar habis gudang Udin beserta Udin di dalamnya. Wih, apinya selalu ada di pinggir film ya guys. Melihat gudang yang terbakar, para skuad api gratis pun mencoba menyelamatkan Udin agar bisa merubah nama skuadnya dari api gratis menjadi api yang realistis. Tapi sayangnya mereka pun terlambat karena si Udin keburu tergedik tombak Moskov yang diselimuti api Valir. Wow, combo macam apa ini? Dan akhirnya nyawa Udin pun auto berflicker ke dunia lain. Kegedik balok kayu isi api aja mati. Itu nyawa apa koneksi internet? Singkat cerita, karena mata saya sudah perih melihat kerealistisan api gratis, kita lanjut saja ketika beliau akan dimandikan. Kasihan saya, iya makanya, ya Allah ya. Ngomong apa sih Bu? Banyakan is-isnya loh. Di naskahnya is-is aja kah dialognya? Kala itu jenazah si Udin pun gak ada satupun yang mau memandikannya karena kata figuran ini, Tapi karena luka bakar, sampai-sampai dagingnya itu Masya Allah. lah, nggak mungkin dong kebakar bentar gitu doang daging-dagingnya sampai kelihatan. Lebebet lu Pak. Bilang aja nggak mau gibe pahala. Namun setelah diberi ceramah no jutsu oleh Pak Ustadz, akhirnya para warga pun mau. Saya tidak mau Pak Ustadz, saya mau pulang aja. Ya kecuali dia. Dan selesai memandikan Udin, bim salabim. Tara, kain kafan Udin pun tiba-tiba menghitam seperti muka mantan kalian. Aduh, nyusahin kali ya Udin. Singkat waktu ketika akan dibawa ke neraka, mereka pun memilih memotong jalan untuk mempercepat durasi film ini. Ya, karena kampungnya mau dipakai syuting film Zolim dari MNC TV. Jadinya karena jalan pintas itu, mereka pun tak menemui halangan seperti ulti Eudora, apalagi Valir. Ya ilah. Ya, kecuali begundal ini yang tiba-tiba menyeleding kakinya sendiri. Dan ketika akan sampai di kuburan, barulah mereka disambut oleh ulti Valir hingga menjatuhkan keranda si beban kehidupan ke sebuah lubang. Gimana ini Pak Ustadz? Kerandanya masuk ke lubang. Cuman gitu doang pakai nanya. Ya ambillah Bambang, besok-besok noh sekalian bilang, gimana nih Pak Ustadz, saya haus. Kami nggak mau pertaruhkan nyawa kami buat jenazah suami ibu. Ngambil keranda dari lubang sedangkal gini ke otaknya mereka sampai bilang mempertaruhkan nyawa.
Alhasil setelah digenjutsu oleh Pak Ustadz, akhirnya figuran ini pun mau mengambil keranda Udin dan melanjutkan perjalanannya. Dimana setelah melewati berbagai provinsi sampai Kepulauan Lebanon, tempat zona merah bagi para militer, mereka pun akhirnya sampai di pemakaman. Tapi lagi-lagi sebuah masalah pun muncul karena kata builder mereka tak bisa menggali lebih dalam lagi liang lahatnya. Mendengar berbagai alasan dari builder mulai A sampai Z, jadinya Pak Ustadz pun menyuruh mengubur saja si Udin di sana, bodo amat mau dalam atau enggak. Ya, gagal deh GB pahala. Selesai membacakan doa dan mau pulang, mereka pun diberi sebuah surprise oleh Ultivali sebagai kenang-kenangan karena sudah berhasil meng-giveaway-kan member yang tak berguna ke neraka. Oke, pesan immortality-nya di sini, pintar-pintarlah mengambil kesempatan dalam kesengsaraan warga agar bisa meraih cuan yang banyak. Seperti layaknya Udin, gila. Ya kali cuman dia doang di kampungnya jualan beras. Jadi jika kalian mau cepet kaya, jualanlah barang yang belum ada pesaingnya di tempat kalian. Ya, contohnya sempak jeans gitu loh. Atau celana dalam panjang, tuh ide usaha jualan tuh. Tapi intinya, stay wak-wak guys.